Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Charwadi. Saya dosen Stiklas Veterinaria Husada Jakarta. Saya dosen pengampu mata kuliah dasar kesehatan lingkungan. Untuk mata kuliah kali ini adalah dengan materi pencemaran lingkungan. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah pertama, mahasiswa mampu menyebutkan definisi pencemaran lingkungan. Kedua, mampu menyebutkan jenis dan sumber pencemaran lingkungan. Ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan dampak pencemaran lingkungan. Dan yang keempat adalah mahasiswa mampu merumuskan gagasan pemecahan masalah perubahan lingkungan yang terjadi di lingkungan sekitar. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada video pembelajaran berikut ini. Selamat pagi. Alhamdulillah, pada kali ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran di mata kuliah dasar kesehatan lingkungan. Dan untuk pokok bahasan pada kali ini adalah tentang pencemaran lingkungan, ya. Tapi sebelumnya saya akan absen dulu, ya. Siapa ada yang tidak masuk. Pertama saya ini absen, ya. Cynthia Aditya Rahma, mana? Oke, gimana Cynthia, sehat? Alhamdulillah, ya. Terus yang kedua Septi Anggraini. Septi, gimana kabarnya? Ya, kamu tadi berangkatnya berapa dari rumah? Wah, bagus. Jadi semangat, ya. Semangat untuk belajar bagus. Jadi yang teman itu harus mencontoh, ya, mengikuti semangatnya, ya. Kemudian Rinjani Marta Pratiwi, ya. Gimana kabarnya Rinjani? Alhamdulillah. Dari rumah jam berapa tadi? Tadi jam 8. Nggak macet? Bagus, ya. Bagus, ya, itu. Jadi pada semangat, ya. Kemudian yang keempat Fitriana. Fitriana, ini ikut nih Fitriana. Sehat nggak? Alhamdulillah, ya. Terus yang kelima Fitria, Lutia. Oke, ya. Lutia gimana tadi perjalanannya? Lancar? Pakai apa, kendaraan motor, mobil? Oh, ya. Jadi semangat, ya. Jadi kita harus menunjukkan ke teman-teman juga supaya semangat, ya. Jadi ya ini lagi. Kemudian Muhammad Falah. Dia kayaknya dia lebih bersemangat, ya. Lebih bersemangat. Tadi bawa apa kendaraan sini? Motor, ya. Yang ketujuh Dipo. Dipo tinggal di mana? Ya, tapi lancar sih jalanannya. Oke. Baik, sehat tapi gimana sehat? Sehat, ya. Tapi kemarin kenapa nggak masuk? Kenapa? Kemarin alasannya apa? Kenapa masuk? Hah? Libur. Libur kemarin karena harus kasih tahu dulu, ya. Kalau misalnya nggak masuk, kasih tahu teman-temannya melalui WA apa gitu, ya. Jadi ya ketahuan nih kalau itu apakah dalam izin apakah apa. Jadi kalau nggak tahu kita jadi nanti masuknya salah. Jadi ini harus ini, ya, harus diperhitungkan untuk tingkat kehadiran, karena tingkat kehadiran juga akan mempengaruhi kepada nanti proses pembelajaran, ya. Boleh tidaknya itu untuk mengikuti UAS atau UTS itu kan dilihat dari segi kehadiran, ya. Jadi minimal itu 80%, ya, itu Anda harus mengikuti kuliah. Kalau misalnya di bawah 80% itu akan tidak mengikuti kuliah, ya. Jadi saya memberikan gitu, ya, semangat
ya Anda bersemangat, saya memberikan apresiasi kepada kalian-kalian yang sudah itu ya rajin masuk kan tiap hari. Ya sekali lagi tepuk tangan ya. Untuk materi kali ini adalah pertama, Anda mampu atau mahasiswa itu mampu menyebutkan definisi pencemaran lingkungan. Kemudian yang kedua adalah mampu menyebutkan jenis dan sumber pencemaran lingkungan. Yang ketiga adalah mampu menjelaskan dampak pencemaran lingkungan. Dan yang keempat adalah mampu merumuskan gagasan pemecahan masalah perubahan lingkungan yang terjadi di lingkungan sekitar. Itu jadi capaian atau tujuan daripada pembelajaran hari ini. Nah, baik ya, untuk masuk ke sesi berikutnya yaitu tentang materi pencemaran lingkungan. Ya, nah ada yang bisa ini nggak menjelaskan dari gambar yang saya paparkan ini? Ya, dari gambar yang sedang paparkan ini kira-kira apa kesannya kalau melihat dari segi gambarnya? Coba Cynthia bisa dijelaskan. Lihat dari gambar apa perasaan Cynthia terhadap gambar yang dicantumkan di sini. Gimana? Bagus ya. Terus kalau Menurut saya itu ada beda dari Cynthia, itu lingkungannya nggak sehat, terus bisa menyebabkan beberapa penyakit. oke. Nah, Harusnya tidak mereka dapatkan. oke. Bagus ya. Kasih oplos. Ya, bagus ya. Jadi tadi yang sudah disampaikan sama temennya ya, dari Fitriana, kemudian Cynthia sama Septi itu sudah bagus ya, dari definisi atau pengertian pencemaran lingkungan. Nah, baik, kita lanjut ke dari pencemaran di sini kita lihat kejadian-kejadian yang berkaitan dengan tingkat pencemaran lingkungan. Nah, kalau kita lihat di kejadian-kejadian di sini ada data yang menunjukkan ya, terutama sekarang ini sedang terjadi peningkatan polusi udara ya. Telah terjadi peningkatan polusi udara di beberapa daerah di Indonesia ini, ya. Makanya ada beberapa daerah itu yang memutuskan untuk WFH, gitu kan, pekerjaannya itu. Ada yang mungkin beberapa tempat yang belum menerapkan itu. Tapi khusus untuk wilayah Jakarta, wilayah Depok, wilayah Bogor dan Tangerang itu karena di sini kondisinya itu sudah menunjukkan tingkat pencemaran udara itu yang sangat tinggi, maka di sini ada beberapa yang sudah menerapkan WFH dalam pekerjaan itu. Nah, kita lihat di data nih ya. Jadi data dari dataindonesia.id bahwa untuk wilayah Depok tingkat pencemaran udaranya itu sampai mencapai 178 pp ya. Kemudian untuk Tangerang juga sama nih 178 ya. Kemudian sampai ke di Jakarta nih, kalau di Jakarta ini data per tanggal 31 Agustus 2023 itu terdapat hasilnya itu menunjukkan 169. Terus disusul lagi di Pasar Kemis Jakarta Barat ya, Tangerang. Kemudian Cibinong Jawa Barat. Kemudian di sini ada Kerawang Jawa Barat. Kerawang Jawa Barat itu menunjukkan 159 poin ya. Nah, itu ada data-data yang sudah
terdetek gitu kan, bahwa ada terdapat beberapa daerah yang menunjukkan tingkat polusi udaranya yang tinggi gitu kan. Nah, maka daerah itu di sini ada satu upaya yang harus dilakukan seperti apa nantinya itu. Nah, ini nanti akan masuk ke tugas ya, ke tugas dan nanti diperkelompok. Nah, kemudian nah di sini ada jenis pencemaran ya. Jadi jenis pencemaran lingkungan itu terbagi menjadi 3 ya. Ada pencemaran air, ada pencemaran tanah, dan ada pencemaran udara. Nah, saya tanya lagi nih ya, apa definisi daripada pencemaran air? Nah, siapa yang bisa menjelaskan? Ngacung, siapa yang bisa menjelaskan apa itu pencemaran air? Hah? Ada yang bisa menjelaskan? Silahkan, Fitriana. Baik Pak, jadi untuk pencemaran Ya. air itu bisa dikatakan bahwa memang adanya atau dimasukkannya makhluk hidup, kemudian zat-zat energi atau komponen lain yang masuk ke dalam air. Nah, sehingga untuk air tersebut itu tidak dapat digunakan lagi sesuai dengan kebutuhannya. Oke, bagus ya. Kasih tepuk tangan. Itu ya. Jadi definisi daripada pencemaran air itu menurut siapa teorinya? Itu menurut PP nomor 20 tahun 1990 Pak. Oke. Nah, kemudian kita lihat lagi nih pencemaran berikutnya. Ya, ada pencemaran tanah. Siapa yang menjelaskan apa itu pencemaran tanah? Silakan Dipo. Nah, pencemaran tanah itu definisinya seperti masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam tanah oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas dari tanah tersebut turun hingga batas tertentu yang menyebabkan tanah tidak berguna lagi sesuai dengan peruntukannya. Oke. Bagus ya, kasih tepuk tangan. Berikutnya pencemaran udara. Siapa yang mau menjelaskan? Silakan Lutfia. Pemanfaatan itu aliran substansi fisik, kimia atau biologi di lapisan udara dalam suhu Ramadan yang bisa membahayakan seluruh makhluk hidup termasuk manusia serta mengganggu estetika dan kenyamanan lingkungan. Oke, ya. Bagus ya, tepuk tangan juga. Nah, tadi sudah dijelaskan ya dari masing-masing definisi dari pencemaran. Itu ada pencemaran air, definisinya seperti itu. Kemudian definisi pencemaran tanah, definisi pencemaran udara itu sudah disebutkan sama teman-temannya ya. Oke, yang berikutnya kita masuk ke sumber ya, sumber pencemaran lingkungan. Jadi pencemaran lingkungan itu bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, itu makanya di sini ada sumbernya ya, ada sumbernya, sumber pencemaran ya. Di sini ada sumber pencemaran air
Apa yang dapat menyebabkan air tercemar? Biasanya di sini ada sumbernya. Ya. Sumbernya di sini ada apa? Misalnya sumber dari pencemaran air ini ada dari sisa pembuangan limbah pabrik. Ya. Itu dari pabrik itu akan mengeluarkan limbah, akan membuang limbah, ya. Apa berupa limbah padat, apa misalnya limbah cair gitu kan. Banyak kan pabrik di sekitar Jabodetabek aja gitu ya. Itu pabriknya itu bisa ratusan, ya, berapa ratus gitu kan yang membuang limbahnya itu. Apakah mungkin membuang limbahnya itu langsung dibuang ke kali, atau memang pembuangan limbahnya itu dilakukan dengan menggunakan sistem pengelolaan limbah? Nah ini kita kan nggak tahu ya. Nah kalau yang berbahayanya itu kalau pembuangan limbahnya itu langsung ke sungai tanpa dilakukan pengolahan dulu, ya. Kemudian ada juga sisa-sisa pembuangan dari apa? Misalnya dari limbah pertanian, ya. Jadi dari limbah-limbah pertanian, kegiatan-kegiatan pertanian, misalnya seorang petani sedang melakukan penyemprotan, itu kan dengan menggunakan apa? Misalnya DDT atau pestisida. Nah, itu yang berbahayanya itu ketika dia melakukan penyemprotan kepada tumbuhan, ya, misalnya kepada padi atau tumbuhan padi. Nah, sementara di bawahnya itu airnya itu terkena juga, berarti kan terkontaminasi sama pestisida atau DDT. Nah, apabila air tersebut dipergunakan oleh manusia gitu kan untuk penggunaan mandi atau misalnya untuk penggunaan minum barangkali ya, nah itu yang sangat berbahaya. Ya. Atau misalnya ada binatang-binatang tertentu di dalam komunitas sawahnya itu ikut mati juga kan. Padahal targetnya itu petani hanya untuk apa? Hanya untuk tumbuhannya saja itu kan, supaya tumbuhannya tidak terkena hama. Nah, itu efek yang apa namanya dari sumber pertaniannya itu ya. Kemudian yang limbah-limbah berikutnya juga dari limbah industri ya. Tadi yang sebenarnya industri sama pabrik kan sama, tetapi kalau yang untuk industri di sini kan lebih kepada untuk cairannya itu limbahnya limbah cair, ya. Jadi produk-produknya itu dapat menghasilkan limbah cair yang sangat banyak. Nah, kemudian di sini ada sumber pencemaran tanah. Sumber pencemaran tanah. Nah, kira-kira kalau menurut Cynthia, kira-kira sumber pencemaran tanah itu bisa didapatkan dari apa? Untuk sumber pencemaran tanah itu bisa didapatkan dari limbah domestik yang berasal dari kegiatan manusia berupa sampah basah. Ya. Terus? Kemudian limbah industri, limbah padat yang berupa lumpur, bubur yang berasal dari proses pengolahan, dan yang ketiga ada limbah pertanian, pestisida atau diphenol trikloreata yang digunakan oleh petani untuk memberantas hama tanah. Oke, bagus ya. Kasih tepuk tangan. Oke, itu yang dari sumber limbah dari tanah gitu ya. Kemudian masuk lagi ke sumber pencemaran udara. Ya. Jadi untuk sumber pencemaran udara di sini, kira-kira apa yang menjadi sumber pencemar udara? Silahkan menunjukkan tangan yang mau menjawab. Yang belum jawab, oh iya silahkan. Namanya siapa? Rinjani. Oh iya Rinjani, benar lupa saya. Silahkan Rinjani. Sumber
pencemaran dana itu ada pembakaran bahan bakar, terus ada kegiatan industri pertanian, Ya, penggunaan pupuk yang mengandung gas amonia. ya. Lalu ada cerobong asap industri melepaskan sulfur dioksida ke udara. Oke. Yang terakhir itu limbah pertanian berasal dari pestisida. Oke. Bagus ya itu ya. Kasih tepuk tangan. Nah itu sumber-sumber pencemar ya. Sumber-sumber pencemaran lingkungan sudah disebutkan sama teman-temannya, baik dari sumber pencemaran air, sumber pencemaran tanah maupun sumber pencemaran udara. Nah kita masuk ke berikutnya, yaitu masuk ke tugas kelompok ya. Nah, kelompok ya, kelompok satu jadinya mana? Oke, ini kelompok satu ya. Anggotanya siapa kelompok satu? Ipo, terus Fala, iya, ini kelompok satu yang membahas mengenai pencemaran air ya. Oke. Kemudian yang kelompok dua ini anggotanya siapa nih? Rinjani, dia sama Septi ya. Ini untuk yang kelompok dua membahas mengenai pencemaran udara ya. Jadi yang saya sampaikan tadi, jadi bukan kembali lagi apa itu definisi, tetapi ini masuk ke masalah apa aja ya, masalah apa aja yang terkait dengan pencemaran yang dapat masuk ke kelompok. Kemudian yang kedua, kira-kira upaya apa yang harus dilakukan terkait dengan pencemaran yang masing-masing dasar bagian ya. Oke, silakan dikerjakan kelompok ini dibahas. Saya kasih waktu 20 menit ya. Kelompok satu ya. Gimana diskusinya? Apa kira-kira apa namanya ya? Kira-kira belum selesaikan diskusi ya. Terus ini ya kompak ya, kita sama ya. Ini apa yang jadi fokus itu dibahas. Kemudian ini yang kelompok dua mana? Dampak ya. Dampak akan
Mas Kalau
Silakan kelompok mana yang mau duluan? Kelompok 1 atau kelompok 2? Nah, itu boleh. Silakan kelompok 1 ya. Silakan. Apa namanya? Dipresentasikan atau misalnya dari pembahasan tadi ya, kelompok 1 itu kan tentang pencemaran air. Silakan, jadi apa yang menjadi dampak daripada pencemaran air, kemudian dari berikutnya dari ini ya, dari sisi upayanya ya, upaya untuk menanggulangi. Silakan kelompok 1. Ya, ya. Baik, saya Fitriana, perwakilan dari kelompok 1. Jadi untuk kelompok 1 ini kami membahas mengenai tentang pencemaran air. Jadi untuk pencemaran air di sini yang kami dapat dari diskusi, untuk dampak dari pencemaran air itu tersebut, ternyata memang banyak sekali dampak yang dapat menyebabkan air tersebut menjadi buruk atau tidak bagus bagi kesehatan kita. Nah, untuk dampaknya itu bisa dapat merusak ekosistem yang ada di perairan. Jadi ekosistem yang ada di perairan itu akan mungkin tidak sehat. Kemudian yang ekosistem yang ada di situ bisa saja menjadi mati karena memang terjadinya pencemaran air. Kemudian akan terjadinya bencana banjir. Dan jika pencemaran air ini karena memang pencemaran air itu kan misalnya karena banyaknya sampah. Jadi pembuangan sampah yang memang tidak semestinya dilakukan di tempat tersebut, tetapi sampah itu tersebut dibuang dengan sembarang tempat. Nah, jadi dari sampah-sampah tersebut yang dibuang dengan sembarangan itu akan berdampak pada Baiklah ya, untuk yang selanjutnya tadi kan sudah dibahas dari kelompok 1 tentang pencemaran air, kemudian kelompok 2 pencemaran udara. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan pembahasan mengenai pencemaran tanah. Ya, karena di sini kan untuk pencemaran tanah ini belum ada presentasinya ya. Jadi kira-kira bagaimana mengenai pencemaran tanah ini? Ada yang bisa menjelaskan kira-kira apa yang menjadi dampak ya? Apa sih dampak daripada pencemaran tanah terhadap kehidupan manusia atau alam sekitar? Kira-kira dari kelompok ada yang bisa menjelaskan? Silahkan untuk
memberikan penjelasannya. Kelompok 1 ada yang bisa menjelaskan? Siapa? Silakan, Pala. Untuk dampak dari pencemaran tanah yang pertama yaitu kesuburan tanah yang berkurang. Nah, dari kesuburan tanah itu bisa mengakibatkan terjadinya longsor. Nah, untuk yang kedua, dampak yang kedua yaitu membuat tumbuhan atau makhluk hidup lainnya itu jadi mati karena kekeringan dari tanah itu yang tidak ada air karena tercemar sehingga menyebabkan tumbuhan yang tidak hidup dan makhluk hidup tidak bisa makan tumbuhan yang hijau. Selanjutnya yaitu munculnya wabah penyakit, dan yang terakhir yaitu dampak yang terakhir merusak ekosistem. Oke. Ada yang ditambahkan lagi kelompok 2? Barangkali silahkan. Tadi sudah disampaikan sama Pala ya terkait dengan dampak-dampak daripada pencemaran udara. Sudah disampaikan. Nah, mungkin ada penambahannya, silahkan kelompok 2. Kira-kira apa lagi? Silakan Cynthia apa Septi apa silakan. Untuk dampak pencemaran tanah terhadap kesehatan manusia itu berbeda-beda pada jenis polutan yang masuk ke dalam tubuh dan kerendahan populasi yang terkena. Beberapa dampak dari pencemaran tanah itu pada kesehatan manusia itu pertama ada gangguan pernapasan, iritasi mata, ruang pada kulit, pencernaan, risiko kanker, kerusakan otak, terus kerusakan ginjal, gangguan pada saraf otot. Dampak panjang dari pencemaran tanah dapat menyebabkan pusing, mual, dan gangguan kesehatan lainnya. Penting untuk mencegah terjadinya pencemaran udara itu mengurangi Baiklah ya, jadi dari materi-materi yang sudah saya paparkan tadi, kemudian dari diskusi-diskusi yang sudah disampaikan dari masing-masing tiap kelompok ya, kita sudah sudah melihat gitu kan hasilnya itu seperti apa. Jadi mungkin di sini saya bisa menyimpulkan dari hasil pembelajaran kali ini bahwa terkait dengan polusi atau pencemaran lingkungan ini memang ini bermasalah ya, sangat bermasalah, dan harus dilakukan satu tindakan atau upaya-upaya yang harus dilakukan, yaitu bagaimana supaya lingkungan di sekitar kita itu bisa tumbuh kualitas lingkungan yang lebih baik. Nah, tentunya dari tadi yang
mungkin dari kasus-kasus yang sudah disampaikan dari masing-masing kalian gitu ya, terkait dengan permasalahannya itu, ya itu tentu saja bisa dilakukan upaya-upaya bagaimana untuk melakukannya itu. Itu sebenarnya itu bisa dilakukan. Yang penting itu ada satu kesepakatan, ya, ada satu kesepakatan bersama, upaya bersama harus dilakukan. Kalau misalnya dilakukan secara sendiri, ya itu tidak mungkin tercapai untuk pengendaliannya itu. Jadi harus sama-sama melakukannya berbarengan, ya itu kuncinya. Nah, tinggal bagaimana kita bisa menjelaskan kepada tetangga kita, kepada masyarakat kita yang mungkin kita sebagai mahasiswa yang kuliah di kesehatan gitu ya, sedikitnya kita sudah mengetahui, ya sudah memahami bagaimana penanggulangannya itu, ya kita bisa mengamati, melihat wilayah-wilayah mana yang mungkin menurut Anda itu ini merupakan satu masalah. Tinggal bagaimana untuk mengendalikan itu, kita harus bisa melakukan pendekatan kepada masyarakat itu, ya bagaimana kita bisa menyadarkan masyarakat atau lingkungan tetangga kita itu kan yang berkaitan dengan lingkungannya ini. Nah, kira-kira dari pokok bahasan materi tadi sudah paham belum? Ya, sudah paham belum terkait dengan pencemaran itu, jenis-jenisnya, ya, kemudian kira-kira dampak yang akan ditimbulkan seperti apa, termasuk kepada pengendalian. Sudah memahaminya? Oke ya, jadi syukur ya kalau misalnya itu sudah paham. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah menyaksikan video pembelajaran ini, dengan harapan semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk para mahasiswa, dan saya mengucapkan permohonan maaf apabila di dalam penayangan masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.